Oke teman-teman, selamat datang di cafe kita yang kedua. Di mana di cafe kedua ini materi kita adalah mau mencoba import data. Nah, di sini ada soal di modul kalian, halaman 27 PDF-nya. Kalian bisa sambil buka juga kalau mau. Di sini aku bakal bacain dulu soalnya. Nah, berikut ini adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai interactive consulting. Consulting ya. Nah, perusahaan ini adalah milik Eng Yiu Mills yang operasionalnya dilaksanakan di rumahnya sendiri. Pada tanggal 1 September 2023, Eng ini memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September 2023 adalah sebagai berikut. Di mana di sini ada saldo-saldo untuk COA-nya per 1 September 2003. Kemudian di sini juga ada buku pembantu piutang, buku pembantu utang. Nah, untuk masuk ke setup, kalian dikasih dua cara. Dimana cara pertama itu kalian input manual ke dalam Accurate, satu untuk nama akun, nomor akun. Nah, yang kedua, gimana caranya kalian import data dulu, import data kalian ke Accurate-nya. Dimana kalian harus pindahin data-data ke dalam Excel, baru kalian masukin ke CLA. Untuk kuis dan UTS, terserah kalian mana yang mau dipakai metode apa yang mau digunakan itu terserah, kebebasan kalian dan senyaman kalian. Oke, untuk soal ini kalian boleh buka Accurate kalian dulu. Nah, di mana di sini kalian pilih yang create new company karena kita mau bikin soal baru, bikin company baru. Jadi kita buka yang create new company. Kemudian di sini kalian bebas ya mau taruh di mana aja, terserah di laptop kalian file folder apa. Di sini aku masukin ke dokumen aja. Nah, berarti nama company-nya kita tulis Interactive Consulting aja. Interactive Consulting. Nah, kalau kalian gini kan nggak bisa dipencet nih, kalian silang dulu. Silang yang ini. Ulang, kemudian kita simpen di dokumen Interactive Consulting. Kalau udah create, di sini kalian bisa klik OK aja. Kalau udah ditunggu dulu ya. Loadingnya lumayan lama. Di soal ini kita bakal bahas cara setup dan juga transaksinya yang bakal dijelasin sama Leo. Nah, di sini kalau udah selesai, nanti bakal tampilan login. Dimana kalau login ini kalian bisa kopas aja user ID-nya. Karena sama ya, user ID sama password itu sama. Lalu klik OK. Kalau udah dia loading lagi, nah kemudian bakal keluar tampilan seperti ini. Dimana bahasa yang digunakan selalu Inggris. Selalu Inggris, kemudian bisa next. Lalu di sini kita klik yang advanced setup. Ini juga selalu advanced setup. Jangan yang basic ya. Nanti banyak fungsi-fungsi yang nggak bisa kita klik. Jadi pilih yang advanced setup aja. Kemudian kalau udah kita klik next. Nah di sini aku sambil buka soal ya. Di sini kan kita pakai dolar. Jadi name-nya bisa dolar. Kemudian kalian klik enter atau kanan keyboard kalian bebas. Di sini aku klik enter aja. Rate-nya kita isi 1. Kemudian kita klik enter lagi. Di country berarti Amerika Serikat. Enter lagi, simbolnya kalian bisa isi dolar aja. Lalu kalian enter lagi. Nah, nanti yang atas ke bold. Kalau udah ke bold, kalian ke atasin yang klik atas di keyboard kalian. Klik atas keyboard kalian, nanti bakal ke atas. Nah, kalau udah, kalian bisa klik next.
Berarti step pertama yaitu currency selesai. Kemudian klik next. Dimana di sini kita bakal isi company period information atau informasi umum tentang perusahaannya. Nah, company name kita bisa isi Interactive Consulting. Nah, untuk alamatnya di sini kan dia nggak bilang ya alamatnya apa. Berarti kita bebas saja isi. Tapi kalau nanti di soal disebutin alamatnya, soal kuis atau tes disebut, kalian isi sesuai dengan soal. Di sini addressnya bebas, Jalan Bahagia, Jakarta. Kemudian start date atau cut off-nya diisi bulan sebelum transaksi kita. Transaksi kita di jurnal kan bulan September. Berarti periode sebelumnya yaitu 31 Agustus. Kita kan mau isi September 2023, jadi kita isi cut off-nya itu 31 Agustus 2023. Nah, kalau nanti di jurnal kalian transaksinya itu bulan Januari 2023 misalnya. Berarti kalian isi start date atau cut off-nya itu 31 Desember 2023. Jadi isi periode sebelumnya. Oke, kalau ngerti, kemudian fiscal year-nya kita ganti sesuai dengan tahun start date-nya. 223. Nah, untuk default period nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kalau udah step 2 selesai, kita next lagi. Nah, di sini diisi mengenai company tax information atau informasi tentang pajak perusahaan, di mana di soal kan nggak disebutin ya pajak-pajakan. Berarti kita nggak usah isi di bagian tax registration number, taxable company number itu nggak usah. Nah, tapi taxable company date-nya kita ubah. Ubahnya berapa? Kita bisa balik ke step sebelumnya yaitu previous. Nah, kita copy aja yang bagian start date. Kita samain. Lalu next lagi, kita ubah. Nah, kalau udah berarti step 3 juga selesai. Kita bisa next. Nah, di bagian sini, step keempat, kita bakal mengisi COA. Dimana di sini aku bakal contohin gimana importnya. Di sini kita bisa klik yang tulisan biru, klik here to import file. Bisa diklik aja. Oh ya, sebelum itu kalian jangan lupa download dulu di Teams file yang isinya itu mana ya? Nih, daftar pemasok, daftar pelanggan, sama daftar akun. Kalian buka Teams yang bagian interaktif consulting. Lalu kalian download 3 data Excel itu. Jadi kita bakal buka data Excelnya. Caranya kalian klik yang icon kuning ini, icon kuning file, klik aja. Kemudian kalian hmm, ubah file of types-nya jadi Excel. Nah, di sini kalian cari di mana kalian simpan downloadan kalian. Di sini aku di bagian download. Nah, isi yang daftar akun karena sesuai dengan COA berarti daftar akun, kita klik yang daftar akun, bisa double klik atau open. Kemudian kalau udah kita ekstrak datanya. Kalau udah nanti muncul nih akun-akun yang udah kita import. Dimana setiap kalian habis import, kalian wajib hapus yang bagian available source, kalian hapus yang nama-nama kolomnya. Account number, account name, caranya klik kanan, di bagian account numbernya klik kanan, lalu delete. Terus yes, nah nanti bakal kehapus tuh. Ini wajib ya teman-teman, available source yang di bagian juri-jurinya itu wajib dihapus. Nah, kemudian kalau udah kalian pindah ke tabel yang paling atas ini. Kita mau define nama-nama akunnya. Caranya kalian bisa double klik aja, terus pencet yang ada panel ke bawah, account number diisi account number, account name diisi account name, account type diisi account type. Ini samain aja. Nah, di sini juga disamain aja cash or bank, berarti isi cash or bank. AR diisi AR. Ini lanjut ya teman-teman sampai habis. Untuk pendefinisian nama akun, kalau bisa jangan sampai salah ya.
other current liability, kemudian equity. Lalu revenue dan expense. Berarti yang terakhir ada di expense. Yang terakhir di sini dari baris kolom ini cuma sampai expense. Berarti udah selesai, kita oke. Kalau udah yang di bagian currency berarti diisi currency. Nah, currency-nya kalian ubah juga di find to dollar. Lalu oke. Parent-nya diisi parent account. Saldo awal berarti opening balance. Nah, kalau udah kalian pastiin pastiin semuanya udah ke input. Di sini saldo awalnya nggak jadi ke input nih, kehapus. Jadi opening balance. Nah, kalian pencet enter aja. Kalau udah bisa diimport. Nah, nanti ada tulisan 31 ke record dan 0 yang failed, berarti aman jawabannya. Kalau udah oke aja. Nah, di sini kan double nih, piutang usahanya double, kasnya double. Kalian bisa hapus aja yang double-doublenya. Misalnya di sini kas, double-nya kita delete. Nah, ini nggak bisa ke delete, berarti kita hapus kas yang satunya. Nah, bisa. Piutang usahanya juga kita hapus yang satunya karena double. Terus hutang usaha kita hapus karena double. Kalau di kalian nggak double nggak usah dihapus ya. Nah, kalau udah kalian isi. Pastiin ini diisi juga, jangan kelupaan. Untuk COA, ingat di bagian opening balance equity harus dihapus. Nah, di sini kita bisa opening balance equity berarti opening balance equity. Nah, untuk retain earnings, kalau misalnya ada laba ditahan di soal CO kalian tuh dipakainya laba ditahan, berarti pakai yang laba ditahan. Karena di sini nggak ada laba ditahan, kita pakai yang retain earnings saja. Kalau udah, step 4 selesai. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini untuk step 5, kita bisa pastiin accounts payable dollar. Berarti ya accounts payable dollar. Lalu receivable dollar. Ini ada sales discount-nya, isi sales term discount dollar. Lalu realized gain or loss, isi realized gain or loss. Unrealized gain or loss, isi unrealized gain or loss. Nah, kalau kita lihat kan di bagian saldo awal itu tuh utang usaha, dia pakai utang usaha bukan accounts payable, dan dia pakai piutang usaha bukan account receivable. Jadi kita bisa rename, caranya kalian balik ke previous, kemudian nggak deh, kita next, kita balik ke step 5, terus kita cari yang hutang usaha. Nah, yang accounts receivable juga diganti hutang usaha. Kita pakai yang bahasa Indonesia. Untuk yang accounts payable dan account receivable kita pakai yang Indonesia. Yang nanti namanya Indonesia. Pastiin nanti namanya Indonesia, hutang usaha atau piutang usaha. Nah, kalau udah step 5 selesai, kita bisa next. Di sini kita isi terms of payment, dimana kan kita jasa nih, berarti nggak ada terms of payment kayak 2/10, N/30, itu kan nggak ada karena kita jasa. Jadi kita bisa isi 0 di sini, kemudian kalian enter, 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 sampai muncul COD. Kalau udah kalian ke atasin keyboard kalian, nah balik lagi. Nah, sampai sini step 6 selesai. Kalau udah kalian bisa next. Di sini kita nggak perlu isi karena kita kan bukan barang kan, kita bukan perusahaan barang. Jadi nggak perlu isi shipment method. Kemudian step 7 bisa next saja. Dan di step 8 kita disuruh isi bagian customer. Nah, caranya kita mau coba import juga nih. Cara untuk import, kalian bisa klik here to import from file. Lalu kalian bisa klik yang icon file ini. Kalian ubah dulu file of types-nya jadi
Excel, kemudian pilih yang daftar pelanggan karena customer. Kalau udah bisa klik open atau klik 2 kali. Oh ya, untuk daftar customer, COA, dan vendor nanti kan nggak bakal dikasih, jadi kalian harus pindahin sendiri ke Excel. Itu kalau kalian mau metode import. Tapi kalau kalian mau manual, berarti kalian nggak usah isi bagian ekstrak import data ini. Contohnya kalau kalian mau edit sesuatu, kalian langsung isi aja sini C001 tuh, input manual. Input manual terus opening balance-nya juga nanti input manual. Semuanya input manual itu kalau mau input satu-satu. Di sini aku delete aja karena kita mau fokus ke bagian import. Nah, terus kita ekstrak data biar muncul. Kalau udah, kalian pastiin yang bagian available source. Nama-nama kolomnya tuh kehapus. Klik kanan terus delete. Nah, udah kehapus. Lalu kalian pilih yang define to field name-nya. Kalian define. Numbernya berarti customer number. Nama pelanggan berarti customer name harusnya. Ya. Mata uang berarti currency. Kita cari currency. Ini nggak bisa di scroll ya kalau pakai laptop, harus pakai mouse di bagian sini. Kita cari yang currency, define to-nya diubah jadi US dollar, dolar maksudnya. Kemudian oke. Nah, saldo awal berarti opening balance. Terus number faktur berarti hmm, pilih yang invoice number nih, invoice number. OB, opening balance, invoice number opening balance untuk nomor faktur. Kemudian saldo per tanggalnya diubah jadi as of balance, dan tipe pelanggannya diubah jadi tipe pelanggan customer type. Tuh, custom type. Di sini define to-nya kalau diklik cuma di general berarti general, lalu oke. Nah, kalau udah kalian enter dan kalian lihat di sini ada date format 1000 September decimal September. Kemudian kalian kalau di laptop kalian itu format tanggalnya kayak gini, nggak sesuai ya sama yang di Accurate. Di Accurate bilangnya DD garis miring man garis miring year. Jadi kalian ubah formatnya yang di bagian tanggal di sini. Ketik aja D-nya berarti 01 garis miring 09 2023. Nah, ini juga sama 01 garis miring 09 garis miring 2023. Kalau kalian di dalam Accurate kalian udah sesuai formatnya pakai garis miring, berarti nggak usah diubah lagi. Kita mau samain format ke date format yang di Accurate, biar dia bisa ke input. Kalau udah, kalian pastiin nih, khusus vendor sama customer, pastiin add opening balance-nya kecentang. Biar nanti dia masukin nominal opening balance di sini, biar ke input. Nah, kalau udah, kita klik yang import data. Dan di sini tulisannya 3 ke record, 0 yang failed, berarti berhasil. Oke aja. Nah, di sini muncul nih customer kita, Mr. Chan, Mrs. Diana, Mr. Prom. Nah, kalau udah step 8 selesai, kita next ke step terakhir dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa cuma ada 9 step aja. Jadi kalau nanti 9 step udah selesai, kita nanti klik yang langsung kelas. Oke. Sebelum itu kita isi dulu step ke-9 khusus vendor. Dimana vendor juga kita mau belajar untuk import, caranya klik here to import from file. Kemudian kalian klik icon kuning, ubah tipenya jadi Excel, cari daftar pemasok. Nah, bisa double klik atau open, lalu kita ekstrak biar datanya muncul. Kalau udah, pastiin lagi untuk menghapus available source di bagian kolom-kolomnya. Klik kanan, terus delete. Nah, kalau udah, kita klik lagi nih, isi lagi. Define to field name-nya. Number, isi vendor number.
Nama isi vendor name, saldo utang isi opening balance, wait. Nah, opening balance, nomor faktur berarti isi sama invoice number opening balance, tanggal saldo hutang berarti kita isi as of balance, lalu mata uang kita isi currency pastinya. Currency, nah, kalau udah belum isi define tuhnya dulu. Dolar, oke. Kalau udah klik enter aja. Nah, di sini ada tulisan lagi. Di sini tanggal di laptop aku belum berubah. Tanggalnya masih pakai format strip. Padahal harusnya garis miring sesuai dengan date format bagian sini. Jadi kita ganti dulu tanggalnya 01/09/2023. Kemudian yang bawahnya juga sama. Bentar. Yang bawahnya 01/09/2023 pakai garis miring. Kalau udah, pastiin add opening balance if number access-nya kita centang. Biar saldo opening balance-nya ke input. Sekali lagi aku reminder ya, pastiin saldo opening balance-nya kalian centang di bagian vendor dan juga customer. Kalau kalian pilih metode import. Nah, kalau udah, kita bisa klik import data. Nah, to record import. Yang berarti nggak ada yang gagal, lalu kita oke aja. Kalau udah berarti step 9 selesai. Sampai step 9 kita bisa pilih yang last. Pilih yang last, kemudian finish. Nah, kalau udah berarti untuk setup selesai sampai di sini di bagian metode import. Setelah ini di bagian transaksi akan dijelaskan oleh Koleo. Terima kasih teman-teman. Seperti yang ada di soal kita, di mana ada beberapa jurnal yang harus kita jurnal beserta dengan jurnal penyesuaiannya. Gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk perusahaan interaktif consulting ini dia sudah mempunyai saldo akun awalnya. Nah, maka dari itu ini beda sama kita belajar di laris manis. Kalau di sini kita sudah ada saldo awalnya, sehingga nanti sebelum kita masuk ke jurnal pertama, kita perlu melakukan penjurnalan 3 akun, teman-teman. Yang pertama, kita mau memunculkan akun fixed asset. Di mana cara yang kita dapat lakukan, ini adalah kita catat di tanggal cut off 31/08/2023. Description-nya ini adalah memunculkan saldo fixed asset. Dimana kalau teman-teman perhatikan, untuk fixed asset di soal ini cuma ada satu, yaitu peralatan kantor. Nah, maka kita memunculkannya otomatis ada peralatan kantor di debit, kemudian yang menjadi jurnal kreditnya ialah opening balance equity sebesar 8.200. Oke, ini untuk jurnal yang pertama. Kemudian kalau udah kita save and new, jurnal yang kedua kita mengakui yaitu accumulated depreciation. Di mana kalau kita mengakui accumulated depreciation otomatis akan muncul di kredit dan debitnya adalah opening balance equity. Namun kalau teman-teman perhatikan untuk akun akumulasi penyusutan saldo awalnya itu 0. Jadi nggak perlu kita jurnal. Gitu ya. Oke, kalau udah kita skip jurnal yang kedua. Kemudian kita masuk ke jurnal ketiga. Kita perlu memindahkan saldo OBE kepada RE. Nah, untuk nilainya berapa? Kita lihat di list. Kemudian teman-teman buka chart of account. Kemudian kita masuk ke opening balance equity. Nah, untuk opening balance equity-nya itu sendiri nominalnya 0. Jadi kita nggak perlu jurnal apapun di jurnal yang ketiga. Tapi kalau seandainya nanti ada saldo di opening balance equity, maka kita perlu memindahkannya teman-teman. Jurnalnya di debitnya ada opening balance equity, kreditnya ada return earning. Gitu ya. Sebesar angka yang ada di opening balance equity. Oke. Nah, kalau udah 3 jurnal itu, kita langsung masuk ke jurnal pertama kita. Di mana pada tanggal 2 September 2023 membayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa leasing 3.600 secara tunai. Oke. Jadi di sini kita catat tanggal 02/09/2023. Di sini kita ada membayar sewa 3 bulan. Oke, berarti karena kita di sini membayar sewa, berarti kita mengakui sewa dibayar di muka. Karena untuk sewa tersebut berlakunya 3 bulan. Jadi kita menganggap sewa dibayar di muka pada kas tunai sebesar 3.600. Tuh.
2.500. Sesuaikan debit kreditnya. Kalau udah, kita bisa save and new. Ya. Oke. Jurnal yang kedua, pada tanggal masih 2 September juga, membayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan 1.500 secara tunai. Berarti 02/09/2023 membayar premi asuransi. Dimana kalau teman-teman perhatikan, di sini kan kita membayar untuk asuransi yang belum terpakai. Berarti kita mengakui asuransi dibayar di muka pada kas tunai. Nilainya 1.500. Tuh. Nah, terus disesuaikan debit kreditnya agar balance. Berarti tanggal 2 September udah selesai. Tuh. Kemudian kita save and new. Di tanggal 4 September, kita menerima kas dari Miss Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Oke, berarti di sini pengakuannya sama kayak biasa, yaitu pendapatan diterima di muka. Tapi di sini namanya honor diterima di muka. Berarti kita ganti tanggalnya 04/09/2023. Kita menerima pembayaran di muka. Ingat, kalau pembayaran di muka kita dapat di debitnya kas, berarti kita punya hutang dalam bentuk honor diterima di muka. Nilainya ya, untuk honor diterima di mukanya ini kita masukin dulu subsidiary ledgernya punya siapa kita hutang. Di sini kita customernya, setelah kita cek ternyata nggak ada teman-teman customernya. Mau nggak mau kita harus bikin ulang. Oke. Nah, cara bikinnya kita ke list, kemudian kita ke customer. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini baru ada 3. Ada Chan, Diana, sama Prom. Untuk Mrs. Cipluknya itu belum ada. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita klik new. Oke, tombol new. Kemudian kita masukkan customer name-nya Miss Cipluk. Oke, oke, kalau udah kita okein. Nah, kemudian kita kembali lagi ke jurnal kita di tanggal 04/09/2023. Kita menerima honor di muka. Oke. Karena menerima berarti ada kas dan honor diterima di muka. Di sini subsidiary ledgernya harusnya sudah ke-update, teman-teman. Nah, di sini ada Miss Cipluk. Oke. Kalau udah, berarti kita boleh masukin 3.500, 3.500. Oke, sesuaikan agar debit kreditnya balance. Ya. Oke. Lalu udah kita boleh save and new. Kita masuk ke tanggal 5 September. Kita membeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company 1.800. Oke. Berarti kita jurnal di tanggal 05/09/2023 membeli kredit peralatan kantor. Oke. Ingat kalau kita membeli kredit berarti nanti kita ada akui hutang dan kita dapat peralatannya. Kantor pada eh, hutang usaha gitu ya. Hutang usaha, oke. Nah, kalau hutang usaha jangan lupa masukin subsidiary-nya. Masuk ke Paint Company. Oke. Debit kreditnya sesuaikan yang ada di soal 1.800. Oke, kalau teman-teman udah sesuaikan debit kreditnya agar balance. Tuh. Itu untuk tanggal 5 September. Nah, kalau aku kecepatan, teman-teman boleh sambil speed play-nya dikurangin jadi 0,75 atau 0,5 kali. Ya. Kemudian kita masuk ke tanggal 06/09/2023, di mana di info kita ada menerima kas dari Mr. Chan atas sebagian piutang usahanya sebesar 300. Oke, jadi kita menerima pelunasan piutang sebagian. Di mana kalau kita menerima pelunasan, otomatis di debit ada kas. Di kreditnya kita mengakui pengurangan terhadap piutang usaha. Piutangnya milik siapa? Piutangnya milik Mr. Chan. Nanti dimasukin Mr. Chan. Oke, nilainya sebesar 300. Debit kreditnya disesuaikan agar balance. Dan kita boleh save and new. Oke, kita masuk ke tanggal 10/09/2023. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar. Oke, jadi karena kita ada iklan di surat kabar, berarti muncul beban iklan dibayar. Oke, nah berarti di sini kita mengakui beban. Nah, karena untuk beban iklan itu Hmm, coba kita cari ya untuk iklan itu masuknya ternyata kalau kita cari beban iklan itu oke
Untuk beban iklan di aku belum ada teman-teman. Jadi mau nggak mau kita new account. Kemudian kita masuk ke expense. Oke. Ini kita pilih expense. Oke. Nah, untuk expense itu sendiri kan nomornya di nomor 6. Di sini udah otomatis. Di sini boleh beban iklan. Karena ternyata di chart of account kita belum muncul. Kemudian di okein. Kalau di kalian muncul ya udah nggak apa-apa, langsung dimasukin aja beban iklan pada kas. Ya. Nah, nilainya 120. 120. Cuman kalau belum ada, teman-teman buatnya kayak aku tadi. Oke. Sini ada teman-teman boleh masukkan. Caranya itu di sini di new account. Oke. Nah, kalau udah kita boleh save and new. Kalau udah kita lanjut di tanggal 12 September 2023. Kita membayar kepada Paint Company sebagian hutang yang terjadi 5 September 800 melalui kas. Oke, berarti kita membayar hutang kepada Paint Company. Oke. Nah, untuk pembayaran hutang, berarti karena kita mengurangi hutang kita, berarti hutang ada di debit. Nah, untuk subsidiarinya boleh masukkan nama Paint Company. Untuk kreditnya, karena kita mengeluarkan kas, otomatis kita di kreditnya ada kas. Nah, untuk debitnya 800, kreditnya juga 800. Disesuaikan agar debit kreditnya balance. Oke, itu untuk tanggal 12 September. Oke, kalau udah save and new boleh. Kita masuk ke tanggal 12 September juga. Dicatat penjualan jasa kepada kredit kepada Miss Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2010 1.200. Oke. Kita masukkan tanggalnya 12/09/2023. Jadi kita mencatat penjualan jasa. Penjualan jasa kredit. Ingat, kalau kredit kita mengakui adanya piutang usaha. Betul? Nah, untuk piutang usaha dimasukkan terlebih dahulu sesuai namanya. Di sini ada Miss Diana. Nah, untuk kreditnya, karena kita melakukan pendapatan, berarti ada penjualan jasa. Gitu ya. Sebesar 1.200. 1.200. Disesuaikan agar debit kreditnya balance. Begitu. Oke, kalau udah kita masuk lagi ke tanggal 13 September. Membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, 400 secara tunai. Oke, jadi di tanggal 13/09/2023 membayar gaji resepsionis. Oke, untuk gaji resepsionis kita itu nilainya sebesar 400. Berarti jurnalnya kita mengakui adanya beban. Oke, karena beban nggak ada, kita pakai keyword lain, yaitu biaya gaji dan upah. Nah, pada kas tunai. Sorry. Pada kas. Oke. Nilainya sebesar yang ada di soal itu 400. Oke. Kayak debit kredit disesuaikan agak balance. Kemudian kita boleh save and new. Di tanggal 17/09/2023 dibukukan kas dari Miss Diana yang membayar tunai penjualan jasa 1.200. Berarti kita menerima kas atas piutang kita. Oke. Nah, atas piutang. Nah, karena menerima kas, di debitnya ada kas. Di kreditnya juga kita mengakui adanya piutang usaha. Nah, nilainya sebesar 1.200. Ya, ingat, kalau piutang usaha harus dimasukkan terlebih dahulu nama pemiliknya. Oke, kalau udah baru dimasukkan debit kreditnya. Oke, teman-teman sesuaikan debit kreditnya agak balance. Ya, oke. Kalau udah kita boleh lanjut ke tanggal 18 September. Di mana kita melakukan pembelian tunai perlengkapan 750. Oke. Nah, untuk 750 berarti di tanggal 18/09/2023 membeli perlengkapan. Di mana kalau perlengkapan ada di debit, kemudian tunai mengeluarkan kas. Nilainya 750. 750. Debit kreditnya disesuaikan agak balance. Oke. Kalau udah boleh save and new lagi, kita masuk ke tanggal 20/09/2023. Kita mencatat penjualan jasa kredit. Berarti di sini kita ada mengakui namanya piutang usaha. Piutang usahanya dimasukkan sesuai nama pemiliknya. Stepom, sorry.
Nah, kreditnya kita mengakui penjualan jasa, gitu ya, sebesar 2.400. 2.400. Disesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke. Kalau udah, teman-teman boleh next lagi. Di tanggal 24 September, dibukukan kas dari Mr. Plom yang tadi. Oke, berarti di sini dia bayar kas kepada kita. 2409/2023 menerima kas dari piutang. Jurnalnya gimana? Jurnalnya ada kas di debit, kemudian ada piutang di kredit. Nah, piutangnya jangan lupa diisi Mr. Plom. Oke, kalau udah sesuai di soal aja, 1.800, 1.800. Oke, kalau udah sesuaikan debit kreditnya akan balance. Ya, kalau aku kecepatan, teman-teman boleh kurangin speednya. Tuh. Kalau udah, kita boleh save and new. Kemudian diterima kas dari Mr. Plum untuk sisa tagihannya. Berarti dia melakukan pelunasan lagi di tanggal 25/09/2023 menerima kas dari sisa tagihan. Berarti di debitnya ada kas tunai, di kreditnya ada piutang usaha. Untuk piutang langsung cari ke pemiliknya, yaitu Mr. Plum. Dan debit kreditnya dimasukkan sesuai yang ada di soal, 600. Oke, kalau udah kita boleh save and new lagi. Di mana di tanggal 27 September 2023 kita membayar gaji resepsionis. Oke, membayar gaji resepsionis berarti muncul yang namanya beban, berarti biaya gaji dan upah pada kas sebesar 400. 400. Disesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke, boleh di yellowin dulu atau dikuningin. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke tanggal 29/09/2023 kita ada membayar rekening telepon bulan September. Oke, berarti di sini kita ada membayar rekening telepon. Oke, di sini berarti kita mengakui beban. Nah, di sini ada beban rupa-rupa atau utilities boleh. Kemudian pada kas tunai sebesar 130, 130. Disesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke, kalau udah kita boleh lanjut lagi. Di tanggal 30 September, dibayar rekening listrik bulan September 200 secara tunai. Sama pengakuannya kayak tadi, 30/09/2023. Membayar rekening listrik. Oke, berarti di sini kita sama mengakui beban utilitas. Di sini kita pakai beban rupa-rupa aja pada kas tunai. Sebesar 200. 200. Disesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke. Kalau udah boleh save and new. Di tanggal 30 September 2023, NG menarik kas, berarti pemilik menarik kas. Oke. Nah, untuk keperluan pribadi, di mana biasanya kita mengenal istilah, kalau teman-teman ingat, kita ada istilahnya prive, gitu ya. Nah, prive pada kas, coba kita cari prive nggak ada, coba kita cari NG. Nah, di sini ada penarikan NG Mills. Boleh pakai akun ini pada kas tunai, karena kasnya berkurang sebesar 1.500. 500. Disesuaikan debit kreditnya agar sama. Oke, kalau udah kita boleh save and new. Berarti tanggal 30 September udah selesai. Berarti kita perlu masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian jangan lupa diganti ADJ 001. Ini bebas, teman-teman mau kodenya berapa. Ya, tanggalnya 30/09/2023 di akhir periode penyesuaian. Kita penyesuaian terhadap poin yang pertama, yaitu penyesuaian asuransi yang sudah kadaluarsa. Oke. Berarti di sini kita mengakui penyesuaian beban asuransi. Karena udah kadaluarsa, kita mengakui adanya beban asuransi atau nah di sini ada biaya asuransi boleh karena masuk expense juga pada asuransi dibayar di muka sebesar 125. Oke, disesuaikan debit kreditnya agak balance. Oke. Dah. Kemudian penyesuaian yang kedua, pelengkapan yang masih tersedia 220. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau adjusting persediaan itu kita mau lihat dulu perlengkapan kita kepakainya berapa. Gitu ya. Tanggalnya diubah dulu 30/09/2023. Description-nya penyesuaian perlengkapan. Oke. Ingat, kalau jurnal penyesuaian perlengkapan ada beban perlengkapan karena sudah
hangus atau digunakan pada pelengkapan itu sendiri. Nah, nilainya teman-teman bisa ke list, chart of account, bentar. Nah, teman-teman cari yang namanya pelengkapan. Kita cari yang namanya pelengkapan ya teman-teman. Di sini sebentar. Nah, di sini ada supplies. Kita lihat saldonya terlebih dahulu. Coba karena ini masih nol, kita refresh teman-teman. Refresh. Nanti munculnya 750. Oke. Nah, 750 ini saldo awalnya. Tersisa 220. Nah, kalau teman-teman kurangkan nanti dapatnya berarti sebesar 530. Gitu ya. Berarti itu yang kepake. Nah, berarti kita buat penyesuaian perlengkapan. Perlengkapan. Ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Sebesar yang dipakai tadi berapa? 530. Dari 750 dikurangin 220. Ya, betul. 30. Gitu ya. Kalau masih ada bingung, boleh chat aku untuk penentuan perlengkapan. Tuh. Oke, kalau udah kita lanjut di tanggal 30 juga untuk penyusutan peralatan. Berarti penyesuaian terhadap penyusutan. Di mana untuk akunnya adalah beban depresiasi, bentar, penyusutan, ya beban penyusutan, kepada akumulasi penyusutan, sebesar yang info di soal 250. Oke. Oke, selesai. Berarti kita boleh save and new. Sewa yang telah kadaluarsa itu adalah 800. Berarti kita melakukan adjusting pada sewa. Penyesuaian sewa. Oke, mencatat berarti karena kita udah kadaluarsa berarti muncul beban sewa atau biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 800, 800. Disesuaikan debit kreditnya. Oke, nah selesai. Oke, kemudian poin yang kelima ada honor diterima di muka 30 September 2023 itu adalah 1.200. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, itu kita ada dapat uang honor, itu 3.500. Betul ya? Nah, ternyata pada akhir periode itu menjadi 1.200. Nah, berarti honor tersebut ada yang telah dilakukan. Berarti kita perlu mengakui yang namanya, ada yang namanya penjualan jasa atau jasa yang telah kita lakukan. Oke, jadi kita menghapus sisanya. Kalau teman-teman perhatikan, itu cara mencarinya itu adalah 2.500 dari saldo pertama, 3.500, itu sisanya menjadi 1.200. Oke, berarti yang udah dilaksanakan sebesar 2.300. Jadi jurnalnya, honor diterima di mukanya di debit untuk menghilangkan hutang. Oke, dimasukkan dulu. Punya siapa? Punya Miss Cipluk. Oke. Nah, di kreditnya ada penjualan jasa sebesar 230. Oke. 2.300, sorry. Oke. Disesuaikan debit kreditnya. Kalau sudah, kita lihat untuk transaksi kita sudah selesai. Nah, di sini boleh dilakukan perubahan pada penyesuaian terhadap pendapatan penjualan jasa. Oke ya. Nah, kalau udah selesai, berarti jurnal kita sudah semua. Teman-teman boleh save and close.